Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Yang Maha Besar, semua miliknya, Bapa-Ku yang kaya, tiada taranya, permata emas maupun uangnya, terpuji lagi. Ya hai mari sembah, akulah anaknya, akulah anaknya, karena Tuhan Yesus, akulah anaknya. Yesus anaknya datang ke dunia, yang mati dan bangkit naik ke rumahnya, disediakannya tempat bagiku di surga rumahku, tempat Bapa-Ku. Akulah anaknya, akulah anaknya, karena Tuhan Yesus, akulah anaknya. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dari Rom 11 ayat 33. Demikian, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara sekarang menjadi orang Kristen, tentu saudara akan memahami teks ini. Bahwasanya itu adalah bukti bahwa pikiran Allah tidak terselami. Keputusan-keputusannya sungguh-sungguh begitu dalam. Mengapa ini menjelaskan tentang diri saudara, diri kita bersama? Karena saudara bukan bangsa pilihan Tuhan seperti bangsa Israel. Dalam pemilihan Allah yang mendapatkan hak istimewa adalah orang-orang Israel. Tetapi dalam hal tentang firman Tuhan Injil yang dikobarkan itu, ternyata kita mendapatkan anugerah itu. Kita mendapatkan anugerah. Konsep yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan hal itu adalah tentang hal kemurtatan untuk mendapatkan anugerah. Mereka telah menolak Kristus, dan akhirnya dari penolakan itu kita mendapatkan bagian yang disebut dengan anugerah. Anugerah itu bukan karena kita berhak untuk mendapatkannya, tetapi karena kita yang bukan dari bagian yang dimaksud diizinkan untuk masuk. Kita ini sebenarnya seperti pohon, ranting-ranting pohon yang berada di tempat yang sangat terpencil, dan kemudian kita diambil dan dimasukkan kepada pohon kehidupan itu. Dan di dalam imanlah kita menjadi sama dengan mereka karena kita memiliki ketaatan yang sama seperti mana mereka memiliki ketaatan kepada Allah Tritunggal itu. Saudaraku yang terkasih, sungguh begitu dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jika Allah menunjukkan ini kepada kita sekarang ini,
Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apakah kita boleh bermegah diri karena kita disebut sebagai umat pilihan Tuhan dalam hal iman dan anugerah itu? Tentu kita tidak boleh sombong. Ada istilah yang dipakai oleh Paulus dan ini ternyata terkadang sulit untuk kita pahami secara hurufiah. Ia mengatakan supaya mereka-mereka yang melihat kita ini yang telah menerima keselamatan karena anugerah memiliki kecemburuan. Dan kecemburuan inilah yang disebut dengan kecemburuan yang bersifat kudus. Mengapa ini menjadi kecemburuan yang bersifat kudus? Karena mereka menjadi ketinggalan. Dan kemudian mereka melihat, oh ternyata kami memahami seperti ini. Dan ternyata bukan seperti ini. Kami akan menyangkal diri kami dan kami masuk dalam jalan anugerah itu dan kita akan bersama-sama dengan mereka menikmati anugerah Tuhan. Inilah pikiran yang ternyata manusia tidak bisa terka dan Paulus menangkap pikiran Tuhan itu dan menyampaikannya kepada jemaat yang ada di Roma supaya tidak terjadi nisbah atau perpecahan di tengah-tengah mereka, supaya mereka bisa memahami apa maksud Tuhan, sehingga menetapkan ini batasannya, ini demikian dan lain sebagainya. Semua itu adalah rangka untuk menangkap semua atau menghimpun semua milik Allah dan menjadi anak-anak kekasihnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan ini sebagai orang-orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Sungguh kami tidak pernah menduga demikian, tetapi Tuhanlah yang menyatakannya. Kami mendapatkan anugerah dari-Mu Bapa. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini bukan bangsa pilihan-Mu, tetapi kami kini disebut sebagai umat-Mu. Engkau telah menolong kami lewat pengertian yang begitu dahsyat ini. Kristus menjadi berkat bagi kami. Kematiannya dan kebangkitannya menjadi sukacita kami. Terima Tuhan doa dan pujian kami, dan ampunilah dosa kekurangan kami dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.